Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reza. Selamat sore Pak Amir, apa kabarnya hari ini? Selamat sore kembali, Bu Reza. Kabarnya alhamdulillah sejauh ini saya dalam keadaan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Baiklah Pak Amir, pada sore hari ini kita akan memulai diskusi terkait coaching kita yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang Pak Amir temui di sekolah. Nah, mengacu pada hal tersebut, apa yang kira-kira ingin Bapak hasilkan dari pertemuan kita sore ini? Saya dalam pertemuan ini, Bu Reza, saya mengharapkan adanya solusi dari masalah yang saya hadapi di sekolah yang berhubungan dengan kesadaran peserta didik yang untuk membuang sampah kepada tempatnya, Bu Reza, sesuai dengan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Begitu, Bu Reza. Oke, berarti ini terkait dengan kebersihan sekolah ya Pak ya, yang tentunya menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Nah, baik Bapak, jadi ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini kira-kira bagaimana yang Bapak inginkan? Ukuran keberhasilan saya harapkan pada diskusi kita kali ini, Bu Reza, yaitu peserta didik itu memiliki kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Gitu, Bu Reza. Oke, baik. Nah, sudah tergambar ya Pak, fokus tujuan sesi diskusi kita hari ini mungkin bisa Bapak simpulkan dulu agar kita bisa melangkah lebih lagi untuk membahas permasalahan Bapak ini. Apanya, Bu Reza? Fokus tujuan untuk sesi diskusi kita hari ini. Ya, tujuannya itu mencari solusi bagaimana caranya untuk menimbulkan motivasi atau kesadaran diri peserta didik kita untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah kita itu bersih, indah, dan nyaman sesuai dengan visi sekolah kita, menciptakan lingkungan yang aman dan bersih. Oke, baik. Berarti tentu hal ini nanti menjadi agenda yang akan kita diskusikan, baik itu berupa program atau aksi nyatanya. Benar seperti itu, Pak? Benar sekali, Bu Reza. Kemudian ada nanti program apa kira-kira yang besar kita lakukan untuk kedepannya demi tercapainya tujuan tadi, solusi dari masalah yang tadi, Bu Reza. Oke, baik. Baik, Pak Amir. Berkaitan dengan hal terpenting dari permasalahan Pak Amir saat ini kira-kira apa? Kurangnya kesadaran diri peserta didik itu, Bu Reza, untuk membuang sampah pada tempatnya. Artinya mereka walaupun sudah ada tong sampah disediakan di depan kelas atau di ruangan, tapi mereka masih pas jam istirahat itu masih buang sampah sembarangan gitu. Jadi itu ya harus menjadi solusi yang saya harapkan. Oke, baik. Sepertinya Pak Amir mengalami beberapa hambatan ya, sehingga timbul permasalahan ini di sekolah. Mungkin bisa Bapak ceritakan hambatan-hambatan apa saja yang Bapak rasakan sejauh ini? Ya, di sini hambatannya, Bu Reza, mungkin kurangnya kesadaran diri warga sekolah, terutama peserta didiknya, untuk menjaga lingkungan sekolah atau menjaga membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Kurangnya kesadaran diri tersebut, Bu Reza. Oke, itu dari faktor eksternal ya Pak. Bagaimana kalau hambatan dari internal Bapak sendiri, apakah Bapak menemukannya? Hambatannya di sekolah itu mungkin program piket yang belum berjalan dengan maksimal mungkin, Bu Reza. Oke. Nah, kita sudah mendengar hambatan yang terjadi sehingga munculnya permasalahan Pak Amir. Kemudian ada tidak mungkin solusi yang menurut Bapak tepat atau bisa kita terapkan bersama untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini? Menurut saya, bayangan di kepala saya, persoalan ini akan bisa diselesaikan. Mungkin yang pertama yaitu, Bu Reza, membuat program piket guru dan program piket di kelasnya masing-masing. Itu mungkin salah satu solusinya. Terus yang mana piketnya ini memang terkontrol gitu, bisa dikontrol, kemudian memang dilaksanakan seperti yang sudah disepakati. Kemudian membuat program P5, Bu Reza, bisa juga untuk menanggulangi sampah tersebut, bisa kan? Misalnya dari sampah yang berserakan tadi,
kita kumpulkan untuk menjadikannya sebagai program P5 yang jadi barang yang bermanfaat. Selanjutnya mungkin untuk menyadarkan anak-anak memasang stiker atau slogan-slogan di dinding atau di kaca, misalnya kebersihan pangkal kesehatan misalnya, atau hadis an-nazafatu minal iman untuk menjaga kebersihan. Itu hal-hal yang mungkin yang saya pikirkan. Kemudian bisa juga Bu Reza masukkan ke dalam video pembelajaran tentang lingkungan ini. Apa efeknya sampah yang berserakan atau lingkungan yang kotor, itu akan menimbulkan penyakit. Seperti itu mungkin kira-kira yang terpikir oleh saya ke depannya, Bu Reza. Oke, baik. Salah satu solusi yang luar biasa ya Bapak, berarti kan selama ini di sekolah belum terlaksana hal itu, dan sekarang Bapak sudah mulai mencoba menggali kemampuan yang bisa mengatasi hambatan atau permasalahan yang Pak Amir temukan. Nah, tentu setiap solusi yang kita pertimbangkan ada konsekuensi nantinya. Menurut hemat Bapak sejauh ini apakah kira-kira dari solusi yang Bapak paparkan tadi kemungkinan menimbulkan konsekuensi ke depannya atau tidak? Kalau misalnya iya, bagaimana bentuk konsekuensinya? Oke Bu Reza, berarti setiap keputusan yang kita lakukan itu kok pasti ada konsekuensinya. Kemudian terutama di antara teman-teman mungkin bisa saja yang tidak setuju dengan program yang kita lakukan, atau misalnya dengan padatnya kegiatan jam mengajar kita, misalnya itu akan banyak mungkin yang tidak semuanya dari teman-teman kita yang pro dengan program yang kita buat lakukan. Cuman saja lagi semua program itu pasti ada kolaborasinya. Pertama sekali kita akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Dari kepala sekolah nanti baru akan menyampaikan bagaimana program ini kepada guru-guru dan peserta didik kita, Bu Reza. Oke, baik, luar biasa. Melihat Pak Amir memaparkan solusi ataupun konsekuensi yang mungkin bisa kita ambil dari permasalahan ini, di mana posisi Bapak skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan dari penyelesaian masalah kali ini? Mungkin posisi saya dari skala 1 sampai 10 itu Bu Reza kira-kira di angka 7,5 lah, atau 7,5. Kenapa? Karena di sekolah saya termasuk di dalam tim atau ketua dari P5. Nanti kan karena saya punya ketua P5, bisa saja nanti dari program sampah ini saya masukkan ke dalam tema dari pembelajaran program itu project tuh. Oke, artinya Bapak juga punya power ya untuk menggerakkan program ini ke depannya, begitu ya Pak ya? Insya Allah Bu Reza ada. Oke. Nah, tentu Bapak sudah punya prioritas untuk mencapai tujuan yang sudah Bapak paparkan tadi. Mungkin bisa dirincikan prioritas apa yang menjadi tujuannya untuk mencapai untuk mencapai tujuannya itu tadi, yang pertama sekali tentu memaksimalkan. Sekarang memang sudah ada, tapi kan belum maksimal. Memaksimalkan fungsi guru piket dan program piket di kelasnya masing-masing. Kemudian selanjutnya menjadwalkan gotong royong lingkungan sekolah minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian tentu tujuannya ya sesuai dengan visi sekolah, yaitu membuat sekolah yang bersih, nyaman, dan aman bagi peserta didik. Selanjutnya menunjuk duta kebersihan Bu Reza. Jadi nanti setiap istirahat nanti anak-anak yang sudah dipilih itu nanti memperhatikan teman-temannya yang membuang sampah sembarangan. Kalau terus disuruh dia pertama sekali untuk mengambilnya kembali. Kalau ternyata tidak bisa dicatat atau dilaporkan kepada guru piket. Oke, kemudian bagus. Dia mengingatkan teman-temannya agar tidak membuang sampah pada sembarangan begitu, Bu Reza. Itu prioritas. Oke, bagus ya Pak prioritasnya, dan juga kita fokus pada memaksimalkan potensi yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, kira-kira strategi apa yang mungkin bisa Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Strateginya itu tentunya kita mengontrol kegiatan tersebut Bu Reza, dan melaksanakan program yang sudah dibuat itu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Nanti kalau kita tidak mengontrolnya, otomatis nanti akan tidak terlaksana dengan baik. Jadi mengontrol kegiatan yang sudah disepakati tersebut Bu Reza. Nah,
Bapak untuk kedepannya, apakah Bapak sudah punya ukuran sukses dari rancangan aksi yang kira-kira akan Bapak terapkan ini? Ukuran suksesnya tentu terciptanya lingkungan yang bersih dengan kesadaran peserta didik dan warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya. Artinya semua sekolah itu bersih, aman dan nyaman untuk belajar dan peserta didiknya sudah sadar sendiri gitu tanpa disuruh lagi dia membuang sampah pada tempatnya itu, Bu Reza. Itu yang saya harapkan inti suksesnya itu, Bu Reza. Oke, Pak. Tentunya kita tahu bahwa setiap program yang kita jalankan, baik itu di sekolah ataupun mungkin di kelas, pasti akan mengalami atau mendapatkan hambatan-hambatan. Nah, bagaimana Pak Amir nanti mengatasi hambatan yang mungkin muncul dari program yang akan dilaksanakan? Oke, yang pertama sekali, Bu Reza, agar tidak terjadi kendala itu, antisipasinya itu yang pertama kita memotivasi bahwasanya menjaga kebersihan lingkungan itu adalah selain untuk kesehatan, keindahan, juga merupakan itu perintah agama kita, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Jadi sebelumnya itu kita sudah memberikan edukasi kepada peserta didik kita bahwa menjaga kebersihan itu penting dan kita sudah menerangkan bagaimana sebab dan akibat dari lingkungan-lingkungan yang kotor tersebut. Demikian, Bu Reza. Oke, baik. Nah, jadi dari pembicaraan kita sore ini beberapa hal yang bisa Reza simpulkan ya Pak ya untuk mengatasi permasalahan Bapak. Pertama harus ada kolaborasi, peningkatan kesadaran baik peserta didik dan seluruh warga sekolah. Juga poin yang terakhirnya adalah memaksimalkan kompetensi ataupun potensi yang ada di sekolah. Nah, lalu tentu saya juga ingin mendengar bagaimana komitmen Bapak untuk menjalankan rencana aksi ini. Komitmennya yaitu selain komitmen berkolaborasi tadi itu jelas sekali itu, Bu Reza. Kemudian karena kita yang membuat program, otomatis kita berkomitmen untuk menjalankan program yang sudah dibuat itu dengan semaksimal mungkin dan melibatkan semua warga sekolah, Bu Reza, bukan hanya sekedar murid saja. Gitu, Bu Reza. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjalankan komitmen kali ini? Karena kita berada di lembaga sekolah, terutama sekali yang tentu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah kita. Terus rekan sejawat, peserta didik, juga petugas kebersihan harus kita libatkan, Bu Reza. Karena dia sebagai petugas kebersihan tentu dia sangat-sangat punya andil yang besar di sana untuk menjaga kebersihan. Juga orang tua wali murid. Nah, orang tua murid ini terkadang kan untuk menjaga kebersihan itu kita adanya misalnya guru anak-anak piket kelas. Bisa saja nanti wali muridnya tidak setuju misalnya anaknya bekerja di sekolah seperti guru piket melakukan piket tersebut. Nah, bagaimana solusinya untuk wali murid ini? Wali murid ini diundang ke sekolah, kemudian kita sampaikanlah bagaimana cara kita di sekolah itu untuk menjaga lingkungan sekolah. Kemudian di rapat wali murid itu kita sampaikan, Bu Reza. Demikian, Bu Reza. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, semoga permasalahan Bapak mengenai kebersihan di sekolah dapat teratasi dengan betul-betul memanfaatkan potensi yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, jadi kira-kira kapan akan kita adakan tindak lanjut dari program yang insya Allah akan Bapak jalankan di sekolah ini? Begini, Bu Reza, sesi selanjutnya nanti akan kita jadwalkan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan nantinya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan, Bu Reza. Oke, baik. Apakah bisa Bapak menyimpulkan simpulan akhir dari pembicaraan kita hari ini sebelum saya tutup? Oke. Simpulannya dari pembicaraan kita ini, artinya kita membuat program dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan kita untuk membuat lingkungan sekolah itu bersih, aman, dan nyaman. Intinya terhindar dari sampah. Itu, Oke, baik. Semoga permasalahan Pak Amir sudah menemui titik terang ya dari pembicaraan kita sore ini. Saya ucapkan terima kasih sudah bersedia membagi permasalahannya dan juga sudah sedikit tercerahkan ya Pak ya. Ya, benar sekali, Bu. Kita ketemu pada sesi selanjutnya untuk melihat tindak lanjut dari program Pak Amir. Terima kasih, Bu. Ya, saya sebagai coach mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reza, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Amir, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Bu Reza, semoga kegiatan kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bu Reza, kira-kira untuk memulai diskusi kita pada saat sekarang ini, apa yang Bu Reza inginkan hasil dari pertemuan kita hari ini Bu Reza? Saya sebenarnya menginginkan solusi Pak dari masalah yang saya hadapi di sekolah, terutama terkait adaptasi seorang siswa baru pindahan dari sekolah reguler ke SLBN 1 Lubuk Sikaping. Nah, beberapa waktu ini siswa tersebut sudah masuk 1 minggu dan cenderung murung dan berdiam diri, begitu kondisinya. Oh, begitu Bu Reza ya. Jadi kira-kira apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini menurut Bu Reza? Saya menginginkan dari sesi kita hari ini nanti saya memiliki goal bagaimana untuk meningkatkan interaksi siswa tersebut sehingga dapat bergaul dan juga tidak minder dengan teman sekelasnya yang tentunya terdiri atas berbagai ketunaan. Oh, baik sekali itu Bu Reza. Nah, ya? Terus fokus tujuan sesi kita hari ini apa Bu Reza? Fokus tujuan kita pada hari ini apa kira-kira? Mendiskusikan bagaimana langkah konkret untuk membantu siswa saya itu lebih percaya diri, Pak. Oh, baik sekali. Mudah-mudahan ada solusinya dari pertemuan kita kali ini ya Bu Reza ya. Terus agenda yang ingin kita diskusikan apa saja Bu Reza? Yang saya inginkan sih adanya program apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki rendahnya tingkat percaya diri siswa saya tadi. Baik sekali, berarti memang harus ada programnya gitu Bu Reza ya untuk agar permasalahan itu bisa teratasi. Ya. Kemudian apa yang paling penting dari permasalahan saat ini nih Bu Reza yang Ibu alami sini? Apa yang paling penting dari permasalahan saat ini yang Ibu Reza rasakan itu? Hal terpenting dari permasalahan ini sebenarnya adalah menimbulkan motivasi diri siswa untuk lebih percaya diri saja Pak dulu di kelas. Cukup dengan percaya diri dulu saja ya Pak. Iya. Terus di lapangan kira-kira sejauh ini apa hambatan yang Bu Reza rasakan saat ini? Hambatan-hambatan di lapangan gitu Bu Reza? Kalau untuk hambatan sebenarnya saya lebih fokusnya kepada kurangnya komunikasi dengan orang tua siswa ya Pak ya. Karena dari segi pekerjaan orang tua ini bekerja sebagai petani yang waktunya cukup tersita untuk diminta datang ke sekolah seperti itu. Kekurangan waktu dia berarti ya Bu Reza ya? Iya benar. Terus dari solusi tadi, kira-kira apa saja solusi-solusi yang sudah ada yang ada di pikiran Bu Reza sekarang itu? Sejauh ini mungkin yang terpikirkan oleh saya itu bagaimana memfasilitasi diskusi internal Pak, baik itu antar guru kelas, guru mata pelajaran seperti saya, kemudian orang tua, dan juga tentunya melibatkan siswa itu sendiri. Bagus sekali Bu Reza. Kemudian semua keputusan itu tentu akan ada konsekuensinya Bu Reza. Adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah yang Bu Reza pertimbangkan? Kira-kira seperti itu Bu Reza. Ada konsekuensinya apa kira-kira Bu Reza? Yang terpikirkan oleh saya begini Pak, takutnya nanti orang tua merasa seperti disudutkan karena kan kita fokus ke anaknya saja gitu. Ya. Apalagi anak ini awalnya bersekolah di reguler, saya khawatir tindakan ini nanti akan membuat mindset orang tua tadi buruk terhadap sekolah karena belum apa-apa sudah dipanggil terlebih dahulu ke sekolah gitu Pak. Oh gitu, itu kan konsekuensi yang dipertimbangkan ya Bu Reza ya? Iya benar. Nah tentu Bu Reza sebagai guru di sekolah yang tempat bekerja, kira-kira dari skala 1 sampai 10, keberadaan Bu Reza itu di rentang berapa kira-kira dari 1 sampai 10? Saya berada di rentang ke-7 Pak, karena untuk tingkat SMP mata pelajaran TIK itu saya ampu
sebanyak 24 jam untuk harinya itu ada 3 hari, Senin sampai Rabu, sehingga intensitas saya bertemu siswa ini juga sebanding dengan siswa bertemu dengan guru kelasnya seperti itu. Begitu ya, Bu Jadi Reza, dengan banyaknya hari saya bertemu di kelas dengan siswa, tentu lebih mudah saya untuk memantau perkembangannya. Oh, berarti Bu Reza sudah memikirkan itu semua berarti ya. Sekarang apa prioritas yang Bu Reza siapkan untuk mencapai goalnya itu, Bu Reza? Tujuannya Bu Reza? Apa yang prioritas yang Bu Reza siapkan? Sejauh ini saya berpikir untuk membuat program perkembangan individu siswa saya, Pak, sehingga nanti saya bisa menelah kembali bagaimana memunculkan motivasi, terutama tingkat percaya diri pada siswa tersebut. Terus strategi Bu Reza untuk yang akan Bu Reza lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa kira-kira Bu Reza? Sejauh ini saya sudah meningkatkan interaksi siswa tersebut ya Pak ya, dan juga mungkin ke depan akan lebih intens melakukan bimbingan individu dan tentunya melibatkan teman sekelas untuk membantunya lebih percaya diri dan berbaur dengan teman-teman yang lain. Oke, bagus sekali strateginya Bu Reza. Kemudian bagaimana ukuran kesuksesan dari rancangan aksi yang Bu Reza buat ini? Yang saya inginkan ataupun ukuran sukses dari rancangan aksi ini, Pak, siswa saya tersebut bisa lebih percaya diri dan juga memiliki progres yang baik dalam pembelajaran, terutama untuk mata pelajaran TIK. Dalam proses menjalankan program ini, Bu Reza, tentu akan ada hambatan-hambatan. Bagaimana antisipasi Bu Reza untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Bu Reza? Dalam hal ini mungkin saya akan melibatkan guru kelas, Pak, dalam menyusun program bimbingan individu tadi, karena bagaimanapun tentu wali kelas memiliki andil yang lebih besar dalam memantau perkembangan siswanya gitu. Terus kira-kira Bu Reza kesimpulan dari apa kita ini nanti apa nih Bu Reza? Kesimpulan dari diskusi kita hari ini bisakah Bu Reza simpulkan untuk itu sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya? Poin penting dari pembicaraan kita kali ini mungkin saya harus lebih intens untuk meningkatkan interaksi dengan siswa, kemudian meningkatkan frekuensi bimbingan individu, juga merancang program bersama untuk perkembangan siswa ini dengan guru kelasnya. Oke, baik sekali Bu Reza. Sebenarnya komitmen, tentu kita harus punya komitmen untuk menjalankan program kita itu Bu Reza. Sekarang komitmen apa yang Bu Reza buat untuk menjalankan rencana aksi ini Bu Reza? Komitmen saya tentunya ini Pak, saya akan secara konsisten menjalankan program yang tujuannya untuk meningkatkan percaya diri siswa tersebut dengan melibatkan guru kelas dan juga teman-teman sekelasnya. Oke, baik sekali Bu Reza. Nah, tentu dalam mencapai tujuan ini Bu Reza, kita tidak bisa berjalan sendiri. Pasti kita akan harus membutuhkan bantuan orang lain atau orang yang terlibat dalam program Bu Reza ini. Kira-kira siapa saja yang dapat membantu untuk menjalankan komitmen Bu Reza ini Bu Reza? Baik Pak, untuk hal ini saya tentunya harus melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, jadi bagaimanapun setiap permasalahan yang terjadi di sekolah harus diketahui oleh kepala sekolah, kemudian juga tentunya harus diberitahu juga kepada rekan sejawat saya Pak, dan tentunya guru kelas, lalu peserta didik yang bersangkutan, dan beberapa temannya yang di kelas, karena kan dalam program ini saya melibatkan mereka, begitu Pak. Oke, baik sekali Bu Reza. Dari rangkaian pertemuan kita kali ini berarti sudah masuk ke yang terakhir Bu Reza. Kira-kira kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini Bu Reza? Untuk tindak lanjut Pak,
Saya akan coba menjalankan program saya ini untuk 2 minggu ke depan. Setelah saya evaluasi dalam 2 minggu ke depan, maka insya Allah akan segera kita jadwalkan kembali atau saya menghubungi Bapak bagaimana untuk tindak lanjutnya. Oke, baik sekali Bu Reza. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, selalu dimudahkan jalan kita dalam bekerja, Bu Reza ya. Demikian saja berarti pertemuan kita pada hari ini, Bu Reza. Saya sebagai coach mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Sama-sama Bu Reza.